Sosok Muhammad Hatta tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Tidak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan Bapak Hak Asasi Manusia. Dr. Andes Muhammad Hatta populer dikenal sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar di Hindia Belanda, Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada umurnya 77 tahun. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jung Sumatera dan Ambon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuannya di bidang politik berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri sebagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam dan bergabung dengan perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar. Namun, segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat ada 3 tokoh Indische Party, Suwardi Suryanindra, Denis Stucker, dan Cipto Mangunkusumo. Bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Organisasi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930 dengan perkembangan dan sangat signifikan dibuktikan dengan perkembangan jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Deauville, Prancis pada tahun 1926. Ia mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional pada tahun 1927. Hatta bergabung dengan India menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India. Aktivitas politik Hatta pada saat organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir, St. Pamujak, Ali Sastro Mijojo, dan Abdul Majid Jojo Ningrat. Sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Ende, Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah, pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap pimpinan para pemimpin partai yang selanjutnya diasingkan ke Digo, Papua. Pada masa pengasingan di Digo, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia dibawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintah kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir direlokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberikan pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerang pada Jepang. Pada saat itulah, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Jakarta.
Pada awal Agustus 1945, nama anggota penyelidik Badan Usaha-Usaha dan Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum Hari Kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Rumah Admiral Maeda. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Soebarjo, Soekarni, dan Sayuti tersebut merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pengesangan Timur nomor 56, tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Berita kemerdekaan Republik Indonesia telah tersebar sampai Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Reville. Namun, kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kecurangan Belanda. Pada Juli 1947, Hatta mencari bantuan ke India dengan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru berjanji India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Banyaknya kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia, memuncullah aksi pemberontakan oleh PKI, sedangkan Soekarno dan Hatta ditawan ke Bangka. Selanjutnya, kepemimpinan perjuangan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan penguasaan atas kedaulatan rakyat kepada Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Ia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menikah dengan Ratu Rami pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megabendung Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri yakni Mutia, Gumala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Rendes Cipto Mangunkusumo karena perjuangannya bagi Indonesia sangat besar. Hatta mendapat anugerah tanda kehormatan tertinggi, yakni Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya, nilai-nilai positif yang dapat kita ambil atau yang dapat kita pelajari dari perjuangan seorang Bung Hatta itu, kita harus menjadi seseorang yang pekerja keras, kita harus rendah hati, kita harus memiliki sikap demokratis, menjunjung tinggi nasionalisme, dan kita tidak boleh memanfaatkan jabatan yang kita miliki. Adapun amanat yang disampaikan oleh Bung Hatta yaitu rakyat Indonesia harus mampu menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatannya sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.